dengan nama lengkap yang terdaftar pada pendaftaran SNBT, sehingga adik-adik kami bisa menginventarisir adik-adik semua yang bergabung bersama kami pada siang hari ini dengan nama yang telah didaftarkan pada jalur SNBT seperti itu. Baik, Prof. Alhamdulillah sudah banyak bergabung, Prof. Karena kendalanya sudah diatasi. Kita mulai saja. Baik, saya mulai ya, Prof. Yeah. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur hari ini kita dapat bertemu dalam pengarahan dan juga pemaparan tentang teknis bagaimana siswa-siswi calon mahasiswa baru pada jalur SNBT tahun 2025 untuk melaksanakan proses daftar ulang di UINSI Samarinda pada program studi Sistem Informasi. Yang kami hormati Wakil Rektor APK, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir, yang juga sekaligus Ketua Panitia PMB tahun 2025 yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Kabak Umum dan Akademik Bapak Ahmad Mahjudin MPD yang sudah bergabung pada pagi hari ini menjelang siang bersama tim juga. Yang kami hormati kepada Bapak Faisal Halim, Sos MH kalau tidak salah, MM Pak, MM yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini merupakan Kasubag Akademik dan Layanan Kemahasiswaan seperti itu. Sudah bergabung juga bersama kita Kepala Unit TIPD dan bersama tim pada pagi hari ini Bapak Sumarno, dan juga bersama tim ada Bapak Yogi yang hari ini akan mengarahkan, dan yang kami hormati juga kepada Bapak Miftahul Huda selaku Koordinator Sistem Informasi pada Prodi Sistem Informasi yang tentunya program studi satu-satunya yang melalui pendaftarannya melalui jalur SNBP dan SNBT. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan juga bergabung bersama kita kali ini, kita live di YouTube bersama tim Humas. Hari ini ada Mbak Nisa dan tim selaku koordinator publikasi. Harapannya melalui live YouTube ini adik-adik nanti bisa menonton kembali dari setiap arahan yang diarahkan pada pagi hari ini, sehingga proses pendaftaran kali ini memang ada perbedaan. Untuk itu kami harap adik-adik bisa menyimak proses daftar ulang dengan baik dan sesama begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, adik-adik semua, kami perkenalkan ke hadapan adik-adik semua, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir, yang hari ini beliau sudah hadir membersamai kita langsung, adik-adik disapa langsung oleh Wakil Rektor, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir, yang hari ini akan menyampaikan arahan, motivasi dan semangatnya kepada adik-adik semua yang akan bergabung menjadi mahasiswa dan keluarga besar UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kepada yang kami hormati, yang kami takzimi, Bapak Profesor untuk dapat menyampaikan arahan dan sambutannya. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Kabak Umum dan Akademik Pak Ustadz Ahmad Mahjudin MPD, Kepala TIPD atau yang mewakili, saya hormati Pak Kasubag Akademik, kemudian Kepala Pusat Informasi dan Penerima Masa Baru Pak kandidat dokternya Pak Ridho Mutakin, Koordinator Prodi Pak Miftahul Huda, Magister Komputer komputer dari Koordinator Humas juga ada, anak-anak semuanya calon mahasiswa baru UIN di Samarinda program studi informasi. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita lakukan pertemuan via Google Meet atau Zoom untuk tindak lanjut pengumuman PMB khususnya program studi sistem informasi jalur SNBT
SNBT. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas saja anak-anakku semuanya. Pertama, ini tahun 2025 memang ada perubahan signifikan, ya, perubahan signifikan mekanisme registrasi mahasiswa baru. Itu karena adanya kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan gubernur untuk gratis pool. Kalau tahun-tahun sebelumnya, karena tidak ada gratis pool, biasanya pengumuman kelulusan itu tidak hanya beberapa hari langsung pengarahan, langsung pengisian formulir, langsung pengumuman nominal UKT, langsung pembayaran, dan selanjutnya lancar saja, ya. Tapi karena ini tahun 2025 ada kebijakan gratis pool oleh pemerintah provinsi, Bapak Gubernur kita, yang beliau mengatakan ingin agar anak-anak Kalimantan Timur itu orang tuanya tidak lagi direpotkan untuk mencari pembayaran UKT di awal. Mereka ingin ada kemudahan anak-anak Kalimantan Timur dalam proses pembiayaan kuliahnya. Nah, akibat dari kebijakan ini maka perguruan tinggi harus bisa menyesuaikan. Banyak hal yang harus disesuaikan. Karena begitu banyaknya hal yang harus disesuaikan, maka pengarahan dan informasi menjadi tertunda. Itu yang pertama. Jadi keterlambatan ini bukan semata-mata karena kelalaian, bukan semata-mata karena ketidakpedulian dan sebagainya oleh perguruan tinggi atau UIN Samarinda, tapi karena adanya kebijakan gratis pool seluruh mahasiswa baru yang notabene-nya lahir di Kalimantan Timur atau minimal tinggal 3 tahun minimal di Kalimantan Timur dan dibuktikan dengan kartu keluarga nanti. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan supaya jangan sampai nanti menganggap kita lambat merespon sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku semuanya harus lebih aktif lagi ya, membaca informasi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Dan informasi itu harus dibaca tuntas. Ya, nggak boleh dibaca parsial-parsial. Karena nanti kalau membacanya parsial-parsial itu bisa berdampak ada masalah di proses-proses selanjutnya, sehingga informasi pengumuman itu harus betul-betul dibaca dengan baik ya, harus betul-betul bisa dibaca dengan baik. Jika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan gratis pool, itu bisa ditanyakan langsung di tim gratis poolnya di Pemprov. Nanti kalau ada yang berkaitan dengan registrasi atau proses-proses yang berkaitan dengan registrasi akademik itu ditanyakan di kampusnya, karena itu berbeda. Ya, saya kira itu yang kedua ya, jadi harus dibaca benar-benar informasinya. Yang ketiga, nanti dibaca tahapan-tahapannya, nanti disampaikan oleh Mas Rito atau yang lainnya ya, bahwa nanti ada ini ya, ada semacam NIM apa ya, NIM bukan NIM apa, bukan NIM
NIM daftar ulang, Prof. NIM Ya, daftar ulang kan? bukan NIM registrasi untuk dipakai dalam proses perkuliahan, tapi NIM registrasi NIM khusus dipakai untuk gratis pool. Jadi dua ya anak-anak. Jadi ada nanti ada NIM sementara yang hanya khusus dipakai untuk gratis pool. Ketika nanti registrasi di gratis pool pakai NIM itu. Nah, ini berarti NIM itu belum resmi menjadi mahasiswa. Nah, belum resmi nanti menjadi mahasiswa. Nanti disampaikan oleh siapa nanti detailnya, saya kira begitu. Yang terakhir, selamat bergabung dengan UINSI Samarinda ya. Yang mungkin kalau lihat datanya ini memang mayoritas anak-anak Kalimantan Timur juga. Saya kira kalian tidak salah pilih ya. Saat ini perguruan tinggi UINSI itu sudah mencapai status unggul untuk akreditasi perguruan tingginya, meskipun program studi sistem informasi itu masih proses berjuang untuk menjadi unggul juga. Tapi insya Allah ke depan akan diperkuat, akan ditindaklanjuti perjuangannya oleh dosen-dosen yang ada di program studi sistem informasi itu yang semuanya latar belakangnya memang orang-orang komputer ya, orang-orang ilmu komputer semuanya. Yang saat ini alhamdulillah secara kuantitas itu sudah banyak. Nah, tinggal nanti mereka-mereka ini harus studi lanjut, bisa jadi menjadi guru besar dan sebagainya, menjadi doktor, sehingga nanti prodi sistem informasi ini juga bisa unggul sama dengan yang ada di luar Kalimantan. Kira-kira begitu. Selamat bergabung dengan UINSI, selamat mengikuti kuliah, mudah-mudahan menjadi generasi yang spiritualnya bagus, kemudian intelektualnya juga bagus, dan keahliannya juga bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Rektor, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MPD yang telah menyapa dan juga memberikan semangat serta motivasi dan juga arahan kepada adik-adik semua yang bergabung pada calon mahasiswa baru di jalur SNBT ya, Program Studi Sistem Informasi. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya kami izin screenshot terlebih dahulu, saya khawatir Prof dalam keadaan sibuk, seperti itu kami mohon Bapak Ibu sebelum kita berpindah kepada arahan pimpinan selanjutnya, kami mohon untuk screenshot sebentar, kami ingin mengabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik kami mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya ya. Adik dapat mengaktifkan kameranya dan memastikan bahwa yang mengikuti kegiatan hari ini itu memang adik-adik yang dari sistem informasi, karena kemarin di SNBT itu atau jalur ini banyak sekali yang saya menyebutnya itu bukan peserta seperti itu. Oke, kita dokumentasikan dulu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya, semoga Prof selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan rangkaian kegiatan kita, kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Ahmad Mahyudin, SAG MPD, untuk dapat memberikan arahan lebih spesifik lagi tentang pendaftaran mahasiswa baru pada jalur SNBT. Dan kepada Bapak Ahmad Mahyudin, SAG MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapus yang terhormat, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Muhammad Nasir Kasubag Administrasi Akademik, Kepala TPD dan tim. Ada Kak Prodi ya, Prodi Sistem Informasi, dan Humas ya, Humas, dan adik-adik sekalian, ini ada apa anak-anak nih, calon mahasiswa baru
jalur SNBT yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan selamat bergabung dengan Divisi Samarinda pada program studi Sistem Informasi. Dan kami juga memohon maaf atas keterlambatan pengarahan ini, karena adik-adik kita banyak bertanya di grup, kapan Pak pengarahan, kapan Pak pengarahan. Artinya semangatnya untuk kuliah di UINSI luar biasa, dan mudah-mudahan pengarahan hari ini terkait dengan penetapan UKT bisa diikuti dan disimak dengan baik. Pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan sedikit tentang tahapan, nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman dari TIPD. Mungkin perlu memperhatikan schedule yang sudah kita bagikan melalui pengumuman. Yang pertama, pendaftaran UKT, pengisian borang UKT melalui portal UKT UINSI ACID tersebut. Diperhatikan tanggalnya mulai tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 25, mulai besok ya. Hari ini 19, mulai besok sampai dengan 25 Juni, itu hari Sabtu ya, Sabtu depan. Bukan. Hari Rabu ya, Rabu depan ya, kurang lebih 6 hari. Jadi harus memperhatikan betul-betul waktu yang sudah ditentukan, karena kalau terlewat dari waktu ini maka data tidak ada pada tim yang akan memverifikasi, sehingga akan mendapatkan UKT tertinggi pada prodinya. Tapi sebetulnya tidak masalah ya kalau untuk yang wilayah Kaltim, yang ber-KTP Kaltim atau berdomisili di Kaltim lebih dari 3 tahun, sebetulnya tidak masalah untuk UKT-nya, karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program gratis pol gitu. Jadi pengisian borang UKT ini hanya untuk melengkapi data, sebetulnya data awal adik-adik sekalian sebagai mahasiswa baru pada UINSI Samarinda. Jadi penetapan UKT-nya mungkin nanti akan menyentuh grade atas gitu ya, ke atas, kecuali yang berhak menerima KIP kuliah. Ya, diperhatikan yang menerima calon penerima KIP kuliah nanti akan kami verifikasi langsung melalui video call atau Zoom. Sejumlah yang terdata sebagai calon penerima KIP kuliah, mereka yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau punya SK program Indonesia Pintar di SMA atau sejak SMP, kemudian punya kartu keluarga sejahtera atas nama orang tuanya, biasanya atas nama ibu, kemudian punya kartu program keluarga harapan PKH. Kalau Jakarta Pintar kan nggak punya juga, atau Kaltim Pintar juga belum punya ya, karena Kaltim udah cerdas gitu, jadi nggak perlu lagi kartu Kaltim Pintar gitu, kayaknya nggak perlu. Itu jadi kami hanya menekankan pentingnya untuk memperhatikan jadwal yang ada, jangan sampai nanti di akhir-akhir atau udah lewat tanggal 25 ada lagi yang WA atau japri kami, japri Kapus atau japri Pak Asuba, Pak kami belum isi UKT. Nah ini kami sangat menyayangkan hal itu. Hanya di samping melalui meeting ini nanti juga terus diingatkan oleh Pak Kapus, kemudian teman-teman TPD dan Kaprodi untuk mengingatkan bahwa pengisiannya sampai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi kalau terlewat, UKT saya berapa? Nggak tahu malah kan, jadi sedikit menjadikan masalah di kedepannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa mengisi data dengan tertib, supaya kita juga punya data yang andal, yang bagus untuk keberlanjutan kuliah adik-adik sekalian. Terima kasih, kami kembalikan Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mahyudin selaku Kabak Umum dan Akademik yang telah
menyampaikan secara spesifik tentang arahannya, dan semoga saja Pak Kabak selalu dalam keadaan sehat, Pak, karena minggu depan kita masih menyambut mahasiswa UM lagi, Pak. Ada 700 datanya seperti itu. Terima kasih, selalu sehat walafiat tentunya. Baik adik-adik, selanjutnya saya ingin berikan kesempatan kepada koordinator program studi Sistem Informasi. Nah, biar adik-adik mengenal dan melihat langsung wajahnya nih. Yang mana koordinator prodi Sistem Informasi. Nah, ini dia. Coba, persilakan. Pak Kapol sebentar. Ya, gimana Pak? Izin mengkonfirmasi. Kami dapat informasi bahwa kepala perpustakaan kita telah berpulang. Mohon dikonfirmasi. Karena kemarin kami berbicara. Kemarin kamu masih ngomong. Ibu anu kah? Ibu Fatimah. Ibu Fatimah kah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin baru menghadap Prof Nasir hari Jumat ya Prof ya? Baru ketemu Prof itu. Saya kemarin ketemu kepala biro bicara. Menghadap di ruangan saya itu hari Senin, hari apa itu? Jumat Prof, kita ketemu beliau Prof. Sakit apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita sangat kehilangan adik-adik Kepala Perpustakaan UINSI Samarinda. Kami baru mendapat kabar telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga saja beliau husnul khotimah, dan semoga saja Allah berikan surga yang indah tentunya untuk beliau. Dan insya Allah setelah ini mungkin kita akan bersiap atau mencari informasi yang lebih valid. Terima kasih Pak Kabak atas informasinya. Baik, ini kaget sekali kita, ya Allah. Selanjutnya yang kami hormati kepada Bapak Miftahul Huda MKOM. Ini dia adik-adik koordinator program studi Sistem Informasi yang tentunya akan selalu bertemu dengan adik-adik, dan adik-adik pasti selalu bersilaturahmi bersama beliau. Kepada Bapak Miftahul Huda MKOM selaku koordinator prodi, kami persilahkan Pak disapa nih anak-anak kita nih. Izin saya keluar ya, keluar. Ya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Wakil Rektor 1, Prof. Dr. Muhammad Nasir, Kepala Pusat PMB, Kabak Umum dan Akademik, Kasubag Akademik Rektorat dan timnya, Kepala TIPD dan timnya, dan teman-teman tim Humas UINSI Samarinda. Oke, saya singkat saja, selamat bergabung. Saya ucapkan kepada seluruh calon mahasiswa baru di program studi Sistem Informasi Samarinda. Intinya, jadikan masa perkuliahan di UINSI Samarinda, khususnya di Prodi SI, sebagai tempat pengembangan diri, meskipun di antara kalian basicnya atau SMA, MA atau SMA-nya bukan jurusan komputer. Dan yakinlah bahwa kalian tidak sendiri, bersama kami dari tim-tim Fakultas FUAD, khususnya tim teman dari Prodi SI, siap menemani. Harapannya kalian semua bisa registrasi ulang secepatnya agar sah menjadi bagian keluarga besar UINSI Samarinda. Oke, saya izin mengucapkan pantun Pak ya, karena sudah saya bikin dari tadi malam. Wah, mantap ini. Siap cakepnya ya semua ya. Jalan-jalan ke Pantai Lamaru. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Selamat datang mahasiswa baru. Semoga sukses menuntut ilmu. Wah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda selaku koordinator program studi Sistem Informasi adik-adik. Dan tentu nanti adik-adik sudah setelah melakukan proses daftar ulang, adik-adik akan sering sekali bertemu beliau, terutama untuk pengurusan KHS, KRS, dan macam-macam ya adik-adik. Semoga selalu sehat Pak Miftahul Huda. Dan adik-adik selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan pengarahan ya pada pagi menjelang siang hari ini, yang tentu ini merupakan informasi yang sangat penting, langkah-langkah terkait daftar ulang. Jangan sampai salah langkah, karena nanti adik-adik tentunya akan terkendala dalam melaksanakan proses pendaftaran. Untuk itu sudah hadir hari ini yang mewakili dari TIPD, ada Bapak Yogi Rahmat Santosa Eskom, yang sudah bersiap untuk menyapa dan memberikan arahan kepada adik-adik semuanya. Kami mohon adik-adik untuk kembali fokus dan menyimak tentang langkah-langkah pendaftarannya. Kepada Bapak Yogi, waktu dan tempat Pak, kami persilahkan Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ridho atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang APK, Bapak Kabak Umum dan Akademik, Bapak Kepala TIPD, Bapak Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Pusat Informasi,
koordinator prodi dan tim humas. Baik, kita langsung saja Bapak ya. Oke, siap Pak. Ini sudah nggak sabar anak-anak ini. Saya sambil rekam juga. Saya izin share screen dulu. Ini apa nih, Mas? Tetap tampilkan ya? Oh, kok jadi banyak ini? Kelihatan ya? Oke, apa sudah terlihat Bapak? Terlihat Pak, terlihat jelas-jelas ini. Oke. Baik, ini adalah beberapa tahapan kegiatan yang akan teman-teman calon mahasiswa baru lalui. Di sini yang pertama itu pengumuman hasil SNBT sudah keluar. Terus yang kedua ada pembuatan NIM. Di sini ada di laman siakatwinsi.ac.id/nim. Terus ada yang ketiga pengarahan. Yang keempat pendaftaran UKT. Yang kelima verifikasi oleh tim akademik. Yang keenam penetapan tarif. Yang ketujuh pembayaran. Dan yang kedelapan registrasi. Baik, yang pertama itu adalah pembuatan NIM. Pembuatan NIM sudah bisa dibuat sampai nanti tanggal 25 Juni. Ini bisa kita langsung masuk saja ke aplikasinya ya. Ini langsung saya demokan saja Bapak ya. Baik Pak. Untuk ini ada nomor peserta ujian. Adik-adik mohon diperhatikan ya langkah-langkah dari Ya, Pak Yogi. ini kuota. Untuk NIM ini sebenarnya NIM ini sudah langsung nanti dipakai Pak. Untuk perkuliahan juga sudah langsung dipakai. Jadi tetap memakai NIM ini. Nick-nya. Ini diisi ya, dilengkapi semua. Karena kalau tidak diisi dia tidak bisa lanjut. Email yang aktif ya, biar bisa dihubungi. Setelah selesai pengisian, kita klik proses NIM. Nah, ini adalah NIM yang akan kita pakai nanti selama perkuliahan. Ini mohon diingat ya teman-teman ya. Di sini ada NIM, ada nama lengkapnya, dan prodinya. Oke, NIM. Baik, setelah NIM, ini pengarahan yang sekarang lagi kita lakukan. Untuk grup WA silakan masuk ke grup WA-nya. Untuk selanjutnya adalah pendaftaran UKT atau SPP ini. Mulai tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2025. Seperti kata Bapak Kabak Umum tadi, kalau tidak mengisi UKT maka akan dikenakan tarif tertinggi. Walaupun dia punya SKTM atau segala macam, tapi kalau tidak mengisi maka akan dikenakan tarif UKT tertinggi ya. Kita akan langsung ke ukt.winsi.id. Nah, ini halaman awal dari ukt.winsi.ac.id. Di sebelah kiri ini ada menu beranda, ada menu kategori UKT. Nah, teman-teman calon mahasiswa baru bisa lihat di sini besaran UKT-nya. Untuk prodi SI itu SI, Sistem Informasi. Nah, untuk prodi SI itu adalah ada 8 kelompok ya. Kelompok pertama itu 400.000, kelompok kedua 1.400.000, kelompok ketiga 2.100.000, kelompok keempat 2.600.000, kelompok kelima 3.200.000, kelompok keenam 3.600.000, dan ini kelompok yang tertinggi 4 juta. Jadi kalau tidak mengisi UKT
maka akan dikenakan kelompok tertinggi yaitu kelompok 7 4 juta. Untuk yang memiliki KIP 2.400.000 kelompok 8. Lalu di sini ada jadwal pelaksanaan. Di sini teman-teman silakan bisa dilihat, bisa dipantau terus. Pilih yang UTBK SNBT. Di sini ada pengumumannya seperti yang di tahapan di Word tadi. Ini ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratan untuk mengisi UKT. Jadi sebelum mengisi UKT silakan dilengkapi dulu persyaratannya ini karena persyaratannya ini yang nanti akan diinputkan pada saat pengisian. Oke, langsung saja kita masukkan. Masuknya menggunakan NIM yang tadi ya. Jadi NIM ini mohon disimpan ya teman-teman calon mahasiswa baru. Nah, untuk passwordnya di sini ada format tahun, bulan, tanggal. Jadi misalkan 11 Desember 2006 jadinya 2006 12 11 seperti itu. Oke, langsung kita masuk saja. Nah, ini di depan ini di halaman berandanya kita sudah masuk. Di sini ada alur-alurnya. Yang pertama, alur pengisian biodata. Yang kedua, alur pengisian data keluarga. Yang ketiga, data tempat tinggal. Yang keempat, prestasi. Dan yang kelima, finalisasi. Ini ada di sebelah kiri juga menunya. Nah, ini ada biodata. Untuk pengisian ini berurutan ya, teman-teman ya. Karena kalau langsung keluarga ini tidak bisa, tuh. Jadinya tidak bisa diklik dan ada tanda dilarangnya itu kan. Jadi pengisiannya pertama adalah biodata. Nah, di sini ada pilihan. Ada dua pilihan yaitu apakah kalian tinggal atau domisilinya di Kalimantan Timur selama 3 tahun atau lebih dan tinggal atau domisilinya di luar Kalimantan Timur atau di Kalimantan Timur tapi di bawah dari 3 tahun. Ini bisa dipilih saja. Kita coba pilih satu saja dulu ini. Ini ada pemberitahuan, oke. Nah, lanjut pengisian biodata. Ini tipsnya dibaca ya teman-teman ya. Isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum mengunggah atau mengupload berkas pendukung. Jadi di sebelah kiri sini ini ada pengisian biodata, di sebelah kanan ini adalah untuk mengupload atau mengunggah berkas pendukungnya. Baik, kita coba mengisi biodata terlebih dahulu. Sini ada NSN, sini ada NIK, agama, tempat lahir. Jenis kelamin, alamatnya, nah, untuk pemilihan desa, kota ini silakan pilih provinsi terlebih dahulu. Kotanya kita tulis saja misalkan gini, tidak pada muncul sendiri nih, tinggal kita pilih. Baru desa atau kelurahan. Udah posnya. Warganegaraan. Setelah diisi semua, kita simpan. Oke, sudah ada pemberitahuan sukses. Selanjutnya kita mengupload berkas pendukung. Di sini ada template surat pernyataan ini, silakan di-download dahulu. Nah, ini nanti setelah kalian download, kalian bubuhi materai, baru ditanda tangan. Jadi tanda tangannya mengenakan materai.
Baik, kita akan mengupload berkas pendukungnya. Klik tombol unggah. Di sini untuk ukuran filenya itu 500 KB kecuali untuk scan rapor. Untuk rapor itu 5 MB. Baik, kita coba unggah. Jasa. Kita unggah. Ya, sukses, pemberitahuan sukses. Nah, di sini tombolnya berubah menjadi 2. Yang tombol mata ini untuk melihat berkasnya yang kita unggah. Untuk tombol tempat sampah ini untuk menghapus. Jadi misalkan ada salah unggah, kita bisa menghapusnya. Terus menghapus, nah kita baru unggah lagi yang benar. Oke, ini surat SK nilai ujian, surat keterangan mengikuti ujian, kartu ujian atau kartu pelajar. Kartu Indonesia Pintar jika ada. Nah, ini apabila ada tulisan jika ada, kalau ada silakan diunggah, jika tidak ada tidak apa-apa, tidak diunggah karena tidak ada. Ini kita coba unggah. Oh, ini kalau misalkan yang yang tidak ada tulisan jika adanya tidak diunggah, itu tetap tidak bisa lanjut ya. Surat kebenaran data. Scan rapor. Untuk scan rapor ini dari semester 1 sampai semester 5 ya, digabung baru diunggah. Oke. Nah, ini yang wajib sudah kita unggah. Nah, selanjutnya sudah bisa ke menu selanjutnya yaitu menu keluarga. Kita lanjut ke menu keluarga. Ini silakan diisi ya teman-teman ya, sesuai dengan yang real-real saja. Untuk penghasilan ini cukup angka, jadi tidak menggunakan titik atau koma, jadi cukup angkanya saja. Misalkan, jika tidak ada penghasilnya diisi 0, jika tidak ada penghasilnya. Apabila untuk ibu ini kan kebanyakan ibu rumah tangga ya, karena di sini tidak ada, kita bisa pilih yang lain-lain. Penghasilan karena rumah tangga, ibu rumah tangga tidak ada penghasilannya, kita isi 0. Ini jumlah anggota yang masih ditanggung oleh orang tua, misalkan punya kakak atau ada yang mungkin masih sekolah. Alamat. Oke, kalau sudah selesai kita mengisi, kita simpan. Baik, berhasil. Lanjut kita upload berkas pendukung. Di sini ada KTP peserta, KTP ayah, dan KTP ibu. Ini di-scan, dijadiin satu file, baru diunggah. Ada KTP ya. Agak lambat ini. Oh, oke. Kartu keluarga, silakan diunggah. Ini ada slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan setempat. Jika ada, ini slip gaji orang tua ya. Sini karena yang bekerja ayah berarti slip gaji ayahnya. Kalau ibu bekerja mungkin slip gaji ayah dan ibu.
Ini jika ada, jadi tidak diunggah juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada, silakan diunggah. Ini ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Jika ada, silakan diunggah. Ini ijazah terakhir ayah dan ibu. Jadi kalau dua-duanya ada ijazahnya, silakan dijadikan satu lalu diunggah. Ini karena yang wajibnya sudah kita unggah, coba kita unggah satu aja dulu yang ijazah. Baik, ini karena sudah kita unggah semua, kita akan selanjutnya ke menu rumah, data rumah. Baik, data rumah di sini ada status milik rumah, itu ada rumah milik orang tua, rumah saudara, asrama, pondok, pondokan, rumah sendiri, sewa kontrak atau lain-lain. Karena kita masih tinggal dengan orang tua, berarti rumah orang tua, tahun kepemilikan bisa ditanya kepada orang tuanya. Sumber listrik dari PLN atau generator, tapi sekarang rata-rata sudah PLN semua ya. Dasar dayanya, jika tidak tahu silakan ditanyakan ke orang tuanya. Sumber airnya ada PDAM dan umum. Umum ini seperti sumur bor atau sumur yang lain atau WTP mungkin. Ini luas tanah, bisa ditanyakan ke orang tuanya luas tanahnya berapa. Ini di sini dalam meter persegi ya, jadi kalau misalkan 10 kali 10 berarti 100 meter persegi. Luas rumahnya 45. Oke. Jenis atap, sini ada genteng tanah liat, beton, atap cor, kaca, metal, aspal, seng, asbes atau sirap. Kayaknya kalau sirap sudah nggak ada lagi sepertinya ya. Seng, dinding ada bata, batako, blok beton, kayu, bambu, atau rotan. Kita coba bata. Ada WC? Ada atau tidak ada silakan dipilih. Jarak ke kampus, ini bisa menggunakan Google Maps ya. Misalkan 10 kilo, ini dalam satuan kilometer. Jika sudah diisi semua, kita simpan. Oh, ada yang salah. Oh, jenis lantai. Sini ada tanah, tegel, keramik, kayu, marmer, atau beton. Kita pakai tegel aja. Ada jaraknya 10 kilo. Oke, sudah berhasil disimpan. Sekarang kita upload berkas pendukungnya. Di sini ada bukti pembayaran listrik terbaru. Jika ada, silakan ditanyakan ke orang tua. Ada pajak bumi dan bangunan jika ada. Ini ada foto rumah tampak depan. Foto rumah. Foto rumah tampak samping. Oke, baik teman-teman. Untuk foto rumah tampak samping ini bisa seperti ini, tapi apabila rumahnya dempet, misalkan ya, nih, misalkan rumahnya nempel, kan kebanyakan rumah-rumah sekarang itu pada nempel kan. Nah, itu bisa seperti ini. Nah, rumahnya itu itu yang mana itu ditandain. Fotonya dari samping seperti ini. Untuk rumah tampak belakang, nah, bagaimana kalau rumahnya dempet depan belakang kiri kanan? Seperti itu kan baru di tengah-tengah lagi, nggak di pinggir. Itu bisa menggunakan foto rumah tampak samping saja ya. Oke, bukti pembayaran air terbaru jika ada. Foto bersama dalam keluarga.
Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa baru, foto bersama dalam keluarga ini semua keluarga ya, diusahakan semua keluarga. Nah, fotonya seperti ini di dalam rumah. Jadi bukan foto pas kondangan ya. Bukan foto pas lagi ke undangan. Kemarin tuh ada yang upload foto pas keundangan. Itu tidak valid. Jadi foto dalam keluarga ya seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya foto kamar mandi. Ini. Untuk kamar mandi itu diperlihatkan isi kamar mandinya ya. Jadi bukan cuma pintunya saja, tapi isi dalamnya itu seperti apa. Foto dapur. Foto ruang tamu. Oke, baik. Di sini kita sudah mengisi semua data keluarga dan berkas pendukungnya. Kita lanjut ke prestasi. Prestasi ini tambah rapor. Di sini hanya menginputkan nilainya saja ya, teman-teman. Di sini ada 5 semester dari kelas 1 semester 1 hingga kelas 3 semester 1. Oke, kelas 1 semester 1 misalkan semester 2. Ini nilai rata-ratanya ya, teman-teman ya. Baik, ini sudah kita upload nilai rata-rata per semesternya. Jika ada kesalahan silakan dihapus. Misalkan ini semester 1 ternyata salah, nilainya bukan 90. Kita hapus, baru kita tambahkan lagi. Misalkan nilainya ternyata 98. Oke. Selanjutnya untuk prestasi, ini jika ada, tidak diisi juga tidak apa-apa, tapi jika memang ada silakan diisi. Ini ada jenisnya, di sini ada sains, seni, olahraga, tilawah, karya ilmiah, tahfidz, dan lain-lain. Misalkan juara olahraga. Tingkatnya di sini ada tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional atau internasional. Misalkan tingkat kota nih. Peringkatnya dari peringkat 1, 2, peringkat 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Misalkan peringkat 2. Oke, scan dokumen, kita browse. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau sudah, kita simpan. Di sini bisa kita lihat tampil sertifikatnya. Kalau memang ada lagi, silakan ditambahkan lagi. Tingkat seni. Oke, setelah selesai semua, kita lanjut ke menu finalisasi. Nah, di sini teman-teman sebelum diklik finalisasi, silahkan dicek dahulu dari segmen biodata hingga ke segmen prestasi. Silahkan diteliti terlebih dahulu ya. Pastikan seluruh data yang telah diupload sudah benar dan sesuai fakta. Segala penipuan dapat berakibat fatal. Ini ada di sebelah kanan ada tipsnya ini, selalu cek data yang ditampilkan pada form ini sebelum melakukan finalisasi. Karena finalisasi hanya dapat dilakukan 1 kali. Jika sudah yakin dengan seluruh data yang diisikan, centang persetujuan dan klik tombol finalisasi. Baik, silakan dicek datanya sebelum difinalisasikan. Ini ada nomor peserta, NISN, NIK, nama, tempat lahir, alamat. Ini ada yang segmen keluarga, mulai dari nama ayah hingga ke kewarganegaraan. Ada rumah, dari status kepemilikan hingga jarak kampus. Yang
yang tadi sudah kita isi. Silakan dicek kembali data-datanya. Ini bagian rapor dan prestasi juga. Jika misalkan sudah benar, sudah yakin benar, silakan diklik centang ini. Saya yakin dan menyatakan bahwa data yang telah ditambahkan dan tertera di overview di atas adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Klik centang, lalu kita klik finalisasi. Oke, setelah difinalisasi, ini ada download bukti daftar UKT. Silakan diklik. Untuk mahasiswa yang berdomisili di wilayah Kalimantan Timur yang akan mendaftar di program gratis full, itu ini diperlukan ya teman-teman ini ya. Ini untuk lembar fisiknya ini sangat diperlukan ini. Jadi silakan nanti di-download baru disimpan. Selanjutnya ada menu pembayaran UKT. Di sini belum tertampil pembayarannya berapa karena belum diverifikasi oleh tim akademik nanti yang akan memverifikasi datanya yang telah kita inputkan. Setelah selesai, untuk penetapan tarif itu tanggal 30 Juni. Jadi setelah pengisian, silakan teman-teman tunggu hingga tanggal 30 Juni nanti untuk penetapan tarifnya. Gimana lihatnya ya di sini tadi. Lihatnya nanti dia akan muncul di sini, di pembayaran UKT sini. Nanti akan muncul berapa nilai UKT-nya. Kalau sudah, silakan keluar. Oke, selanjutnya setelah pendaftaran UKT, di sini ada verifikasi yang akan dilakukan oleh tim akademik. Kemudian penetapan tarif UKT tadi bisa dilihat di menu pembayaran UKT. Setelah penetapan UKT, di sini ada pembayaran UKT atau SPP. Untuk yang di luar domisili Kalimantan Timur, silakan melakukan pembayaran pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2025. Untuk yang berdomisili di Kalimantan Timur, itu akan ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai pembayaran UKT dan registrasi ini. Untuk yang di luar Kalimantan Timur, silakan bayar UKT, kemudian registrasi. Registrasinya di sini ya, di portal. Portal. Oke, nanti di sini ada portal mahasiswa. Registrasinya di sini, silakan masuk username menggunakan NIM dan password ini biasanya ada dapat PIN setelah bayar UKT, nanti menggunakan PIN tersebut. Baik, ini setelah itu ada nomor 2, calon mahasiswa baru wajib melakukan pembuatan NIM. Oke. Tarif UKT yang ditetapkan merupakan hasil verifikasi dan validasi berdasarkan data yang telah diunggah. Jadi kalau misalkan dia tidak mengisi UKT ya mendapat tagihan UKT tertinggi. Data yang disampaikan atau diunggah tersebut adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan pengisian form UKT secara online maka akan ditetapkan tarif UKT SPP tertinggi pada prodinya. Calon mahasiswa baru yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dibuktikan dengan kartu keluarga akan mendapatkan beasiswa gratis Pol Pemprov sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ini sepertinya harus mendaftar lagi di laman gratis poolnya. Jadi setelah daftar di sini, setelah daftar UKT di sini, mungkin teman-teman bisa juga daftar di laman gratis poolnya itu. Oke, yang tidak termasuk dari poin 6 ini, tetap melakukan tahapan pada poin pembayaran UKT dan registrasi. Oke. Sanggahan atau peninjauan ulang hanya dapat dilakukan mulai akhir semester 2. Dan jika memenuhi kriteria yang ditentukan akan dipertimbangkan untuk diberlakukan pada semester berikutnya. Ini semua berkas fisik, ini nanti bulan Agustus. Jadi disiapkan juga berkas fisiknya ya teman-teman ya. Bagi yang tidak melakukan pembayaran UKT pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri. Informasi pengenalan budaya akademik PWAK itu nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjutnya. Sekali lagi teman-teman untuk yang di luar
dari Kalimantan Timur itu pembayarannya tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025. Dilanjutkan dengan registrasi pada tanggal dan bulan yang sama. Untuk yang domisili di Kalimantan Timur itu nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ridho. Saya kembalikan ke Bapak Ridho. Baik, Salam. terima kasih banyak. Gih, Pak. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Yogi. Tetap stay sebentar. Mungkin saya akan buka beberapa kesempatan untuk siswa-siswi. Maaf, sudah tidak siswa-siswi lagi nih, tapi sudah menjadi mahasiswa ya, Masya Allah. Kepada mahasiswa semua, calon mahasiswa yang sebentar lagi akan melakukan registrasi ulang, saya mohon untuk dapat yang pertama memastikan benar dan membaca dengan tuntas edaran yang kami share di grup, ya, yang juga sudah dipaparkan oleh Pak Yogi tadi. Dan selanjutnya langkah-langkahnya juga, dan nanti adik-adik misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas atau kayaknya tadi tertinggal, nanti akan saya share link YouTube yang saat ini kita sedang siaran langsung di link YouTube di UINSI Samarinda, yang nanti teman-teman bisa tonton ulang ya pemaparan dari yang disampaikan Pak Yogi tadi. Namun silakan, mungkin saya buka 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya terkait teknis pendaftaran. Silakan diaktifkan kameranya dan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada kira-kira adik-adik? Saya boleh bertanya, Pak? Boleh Mbak Siti, silahkan. Saya panggilnya Mbak Siti. Kan rapot saya kelas 10 semester 1 kayaknya nggak ada. Itu kayak mana ya? Kelas 10 SMA ya? Iya, semester 1. Tapi kelas 12 semester 2-nya saya ada. Kelas 2-nya ada? Saya ada. Kelas 1-nya aja yang nggak ada. Oh, kok bisa? Kebanjiran rumah kemarin. Oh, ya. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Boleh saya langsung jawabnya? Izin menjawab. Boleh, silahkan. Untuk nilai raport SMA itu mungkin bisa ditanyakan kepada wali kelasnya ya. Wali kelasnya yang dulu di kelas 10 semester 1 itu biasanya mereka masih ada arsipnya. Itu bisa ditanyakan ke beliau. Langsung datang ke SMA-nya gitu. Biasanya itu masih ada itu. Baik. Untuk sementara itu ya Kak ya, jawabannya bisa ditanyakan. Ya, bisa ditanyakan ke SMA-nya itu. Ya, terima kasih ya. Yang penting kita dapat fotonya aja Kak gitu. Foto dari nilainya Kakak di semester 1 itu. Gitu Kak. Baik, ada lagi? Satu lagi, silahkan. Jangan malu-malu untuk bertanya daripada nanti kebingungan dalam mengisi. Dan saya berharap adik-adik kembali kami tegaskan untuk mengisi data itu, saya berharap mengisi data sebenar-benarnya agar kami bisa menentukan UKT yang pas untuk adik-adik semua. Jangan malu, dan data adik-adik semua itu kami rahasiakan. Ya, data kami rahasiakan sehingga tidak mungkin dan tidak tidak terpublish. Jadi mohon maaf kalau dalam kondisi adik-adik dalam kondisi ada yang di antara kita yang tidak mampu, maka tulis saja atau foto saja kondisi yang sebenarnya. Maka kami akan memasukkan atau menggunakan UKT yang sesuai kemampuan orang tua adik-adik semua. Seperti itu. Baik, jika tidak ada, nanti bisa kita share di grup ya. Kita share di grup, insya Allah untuk sampai hari Rabu depan, Pak Yogi, mohon maaf kalau nomor WA-nya masih gabung di grup, nggak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Tapi mohon maaf nanti kalau misalkan agak lelet balasnya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak Yogi. Untuk sebentar sampai di pendaftaran di hari Rabu depan, seperti itu. Jika tidak ada adik-adik, mungkin Pak Yogi closing statement atau izin Pak, saya mau tanya boleh Pak? Ya silakan Pak. Mengenai pendaftaran untuk NIM, apakah udah bisa diakses sekarang? Soalnya saya coba salah terus ya. Oh baik, tanggalnya kan per besok ya Kak ya, baru bisa dimulai. Kan hari ini baru pengarahannya. Oh, baru bisa besok ya? Iya. Oke. Betul, ya Pak Yogi ya, gitu besok ya? baru. Oh ya, karena ini kan kami belum ada upload data ke lulus SNBT-nya, jadi mungkin memang masih belum bisa. Insya Allah besok bisa, karena baru ini juga kan disuruh
Pengarahannya hari ini. Pengarahan hari ini kan jadi belum kami upload. Jadi untuk besok kira-kira di jam berapa ya Pak? Maaf. Besok pagi bisa sudah insya Allah. Besok pagi oke, jam siap. 9, jam 10 sudah bisa Kak Ahmad Kak Ahmad buka linknya ya. Karena Oke, kita siap. juga Makasih. memasukkan data kakak di nasional di SNBT untuk masuk di server kita seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Kak Ahmad. Ada lagi? Satu, boleh? Baik, nanti kalian ini satu kelas semua loh ini ya. Ini saling kenalan nih. Insya Allah kalau ini nanti kalau satu kelas semua. Baik, Pak Yogi mungkin closing statement atau kesimpulannya silahkan. Ya untuk teman-teman silakan diisi datanya yang benar. Kalau memang ada datanya yang perlu diunggah silakan diunggah. Kalau ada semuanya diunggah silakan diunggah semua. Terus untuk jadwal silakan dipantau terus, jangan sampai tertinggal. Untuk informasi-informasi silakan biasanya ada di grup WA itu nanti Bapak Rido yang memberikan informasi di situ, itu dipantau terus ya teman-teman ya. Jangan sampai ada tertinggal. Kalau bisa semuanya masuklah, jangan ada yang mengundurkan diri gitulah. Betul, sayang soalnya. Semua ya, sayang ini. Apalagi kalau yang sudah dapat, insya Allah nanti dapat gratis full itu kan, katanya sih kemarin kalau sudah dapat gratis full di sini, di tempat lain tuh nggak bakalan dapat lagi kalau mengundurkan diri. Kabarnya sih seperti itu. Betul. Baik, mungkin seperti itu aja Pak Rido. Ya, baik. Terima kasih Pak Yogi yang sudah bersama kita dan memberikan arahannya, Pak Yogi Rahmat Santosa Eskom yang telah memberikan arahan secara detail tadi. Saya berharap adik-adik bisa menangkap dengan jelas ya penjelasannya dan semoga saja adik-adik bisa mendaftar dan memaksimalkan registrasi ulang ini karena saya informasikan adik-adik adalah yang terpilih secara nasional untuk bergabung bersama WINSI. Dan peminat kita adik-adik saya harus meng-cut itu dari pusat itu banyak sekali yang hanya diterima tuh adik-adik semua yaitu totalnya ada 25 untuk jalur SNBT sesuai dengan jumlah daya tampung kita. Semoga saja tidak disia-siakan dan tidak mengundurkan diri karena rugi dan sayang sekali rasanya. Terima kasih sekali lagi dari Pak Yogi telah membersamai dari pimpinan dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan. Sampai memulai pendaftarannya pada besok hari jam 10 bisa dibuka linknya dan jangan lupa setiap tanggal-tanggal dan proses pendaftarannya diperhatikan. Akhirnya saya Muhammad Ridho Mutakin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Ya, saya izin keluar live Pak ya. Baik, terima kasih.